Di tengah hamparan gurun Mojave, suhu bisa mencapai lebih dari 45 derajat. Tak ada sungai besar, tak ada sumber daya alam, dan tak ada alasan logis bagi manusia untuk membangun kota di sini. Tapi, entah bagaimana dari tanah kering dan panas yang mematikan ini, muncul sebuah kota yang tak pernah tidur. Kota dengan cahaya neon yang bisa terlihat dari luar angkasa. Kota yang dibangun dari uang, dosa, dan mimpi manusia yang berani menantang alam. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kota ini bisa tercipta? Siapa orang-orang di baliknya? Dan berapa harga yang harus dibayar oleh manusia, sejarah, dan tanah ini sendiri? Nah, Chase, inilah dia kisah tentang ibu kota hiburan dunia. Ada juga yang menyebutnya sebagai kota dosa, Las Vegas. Kota yang seharusnya tidak pernah ada, tapi justru menjadi ikon dunia modern. Sebelum semua cahaya neon dan kasino berdiri, wilayah Las Vegas hanyalah tanah leluhur suku asli Paiute Selatan. Mereka hidup dari mata air alami bernama Las Vegas Spring, yaitu oasis kecil di tengah padang pasir Mojave. Suku Paiute menjaga air itu dengan keyakinan suci. Bagi mereka, air adalah kehidupan. Namun semuanya berubah ketika bangsa Eropa datang. Tahun 1829, penjelajah Spanyol bernama Rafael Rivera menemukan oasis ini dan menamainya Las Vegas, yang berarti padang rumput. Tak lama kemudian, jalur perdagangan antara Los Angeles dan Santa Fe mulai melewati daerah ini. Dan bagi orang luar, gurun ini bukan lagi tanah spiritual, tapi lahan potensial. Tahun 1905, pengusaha tambang kaya asal Montana, Senator William E. Clark, memiliki ide gila membangun jalur kereta api yang menghubungkan Los Angeles dengan Salt Lake City, dan titik tengahnya adalah wilayah kecil bernama Las Vegas ini, Chase. Clark membeli lahan besar di sekitar jalur itu dan melelangnya kepada publik. Pada 15 Mei 1905, tanah-tanah itu dijual dan menjadi dasar berdirinya kota Las Vegas. Kota kecil ini kemudian diresmikan pada 1911. Namun, pada masa itu, Las Vegas baru menjadi tempat singgah, bukan destinasi, Chase. Nggak ada yang mengira tempat terpencil ini suatu hari akan menjadi pusat hiburan dunia. Segalanya berubah di tahun 1931. Di tengah depresi besar Amerika, ketika ekonomi hancur dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, pemerintah negara bagian Nevada melakukan langkah ekstrim, yaitu melegalkan perjudian. Di tahun yang sama, pemerintah federal memulai proyek raksasa, membangun bendungan Hoover di Sungai Colorado sekitar 50 km dari Las Vegas. Ribuan pekerja datang dan mereka butuh tempat untuk beristirahat, bersenang-senang, dan melupakan kesulitan hidup. Las Vegas menjawab kebutuhan itu. Bar, rumah judi, dan klub malam mulai bermunculan di pusat kota, Fremont Street. Nah, inilah awalnya dari kota hiburan di tengah gurun, Chase. Namun, bagi suku Paiute, proyek bendungan dan pembangunan kota ini membawa bencana. Air dari Las Vegas Spring dialihkan, tanah mereka dijual tanpa izin, dan banyak keluarga dipaksa pergi. Sementara itu, kota tumbuh subur di atas tanah yang dulu adalah rumah mereka. Setelah Perang Dunia II berakhir, uang mulai mengalir. Para pengusaha melihat peluang emas di gurun ini. Salah satu yang pertama adalah Thomas Hull, pendiri jaringan motel El Rancho. Pada 1941, ia membuka El Rancho Vegas, kasino resort pertama di jalan bernama Las Vegas Boulevard South. Kelak, tempat ini disebut sebagai The Strip. Konsepnya revolusioner, yaitu ada hotel, kasino, restoran, dan hiburan dalam satu komplek. El Rancho sukses besar, dan sejak itu investor lain mulai datang. Tapi, bukan hanya pebisnis sah ya, Chase. Dari balik bayang-bayang, mafia Amerika ikut bermain. Sosok paling terkenal ialah Bugsy Siegel, gangster flamboyan dari New York. Ia membawa uang mafia dari East Coast dan di tahun 1946 membangun Flamingo Hotel. Proyek besar yang konon menelan 6 juta dolar, jumlah yang gila pada masanya. Namun proyek ini sempat gagal total, Chase. Biaya membengkak, investor marah, dan Siegel pun akhirnya dibunuh di rumah kekasihnya. Tapi anehnya, Flamingo justru menjadi titik awal kebangkitan The Strip, simbol kemewahan dan ambisi Las Vegas. 1950-an merupakan masa kemasan Las Vegas. Kasino-kasino baru bermunculan, The Sands, The Sahara, The Riviera, dan lainnya berdiri di sini.
Lampu neon mulai menyala di setiap jalan, menciptakan citra kota yang tak pernah tidur. Disinilah mulai muncul legenda hiburan dunia. Di antaranya ialah Frank Sinatra, Dean Martin, dan Sammy Davis Jr. alias The Rat Pack. Mereka mengubah Las Vegas menjadi pusat hiburan dunia. Tiap malam, para bintang tampil untuk penonton kaya, politisi, bahkan bos mafia, Cis. Namun di balik gemerlap panggung, uang kotor mafia terus mengalir, Cis. Kasino menjadi tempat pencucian uang hasil kejahatan. Sementara itu, kota terus berkembang dengan cepat, tanpa peduli siapa yang benar-benar menarik benangnya. Memasuki era 1960-an, pemerintah federal mulai menindak mafia. Perlahan, kekuasaan mereka melemah. Kasino besar mulai dibeli oleh perusahaan sah. Dan kota Las Vegas ini memasuki era baru, yaitu era korporasi legal. Tokoh besar yang berperan di masa ini adalah Howard Hughes, miliarder eksentrik dan pionir penerbangan. Ia datang ke Las Vegas pada akhir 1960-an, membeli hotel dan kasino besar seperti Desert Inn, Sands, dan Castaway. Dengan uangnya, Howard mengubah citra Las Vegas dari kota gangster menjadi kota bisnis yang modern. Dari sini Las Vegas mulai tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, Chase. Dan gurun yang dulu sunyi, kini dipenuhi hotel, lampu, dan mimpi-mimpi manusia. Tahun 1980-an hingga awal 2000-an, Las Vegas memasuki era modern. Kasino-kasino lama dihancurkan untuk memberi tempat bagi mega resort bertema megah. Contohnya, The Mirage, resort pertama dengan taman tropis dan gunung berapi buatan. Ada Luxor, di dalamnya berisi piramida Mesir raksasa dengan cahaya yang menembus langit malam. Bellagio, simbol kemewahan dengan air mancur menari yang jadi ikon kota. Dan ada juga Venetian, replika kota Venesia lengkap dengan kanal dan gondolanya, Cis. Mewah dan megah kan, Cis? Namun dibalik semua kemajuan itu, warga asli Paiute semakin terpinggirkan. Mereka kehilangan hak tanah, warisan budaya, dan identitas leluhur mereka. Kini yang tersisa hanya Las Vegas Paiute Indian Colony, wilayah kecil yang mencoba bertahan di tengah kota yang tumbuh dari tanah mereka sendiri. Hari ini, Las Vegas adalah simbol global hiburan dan bisnis. Dari konser kelas dunia, turnamen UFC, hingga Formula One, semuanya berlangsung di sini. Tim olahraga seperti Las Vegas Raiders, NFL, dan Vegas Golden Knights, NHL, menjadikan kota ini panggung baru untuk dunia. Lebih dari 40 juta wisatawan datang setiap tahunnya, Cis. Dan seperti yang kalian tahu di awal, semua itu dimulai dari gurun tandus yang dulu dianggap tak berguna. Las Vegas kini bukan sekedar kota hiburan. Ia adalah eksperimen manusia tentang bagaimana ambisi, uang, dan keberanian bisa menaklukkan alam. Tapi, setiap lampu neon yang menyala juga menyimpan bayangan sejarah yang tak boleh dilupakan. Karena di balik gemerlapnya ada kisah tentang tanah yang diambil, suku yang terlupakan, dan manusia yang berani bertaruh segalanya demi membangun mimpi di tengah gurun. Las Vegas, kota yang tak seharusnya ada, tapi malah justru menjadi simbol bahwa di dunia ini tidak ada yang mustahil. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.